7 tanda mentalmu butuh dipulihkan. Yang pertama, kamu mudah sekali untuk kesal dengan sesuatu. Entah kamu tiba-tiba marah, tiba-tiba jengkel dengan orang ataupun keadaan ataupun situasi pada saat itu. Intinya adalah kamu mudah baper dengan hal-hal yang sepele. Sesuatu yang harusnya tidak kamu rasakan, tapi kamu rasakan dan akhirnya membuat kamu jadi merasa kesal dengan hal tersebut. Karena apapun yang membuat seseorang itu sakit hati, tidak bahagia, sebenarnya dirinya sendirilah yang mengizinkan rasa sakit, rasa marah itu untuk masuk. Kenapa? Karena ketika dia tidak merasakan itu, artinya dia tidak menempatkan hal itu di perasaan dia, tapi dia pikirkan saja, maka dia tidak akan merasakan rasa sakit itu. Karena masuknya bukan di wilayah rasa, tapi di pikiran. Nah, kadang orang itu menempatkan hal-hal tersebut itu ke rasanya. Intinya begini, dia merasakan yang seharusnya dia harus pikirkan, ya. Yang seharusnya dia pikirkan, tapi justru dia rasakan. Misalnya omongan orang lain. Harusnya kan dipikirin tuh, tapi karena dirasain, akhirnya dia jadi jengkel dengan orang itu. Akhirnya dia jadi merasa kesel dengan orang tersebut karena dirasakan, bukan dipikirkan. Coba kalau dipikirkan, pasti tidak akan merasa kesal. Yang kedua, kekhawatiran berlebih dan serangan panik yang cukup membuat kita jadi merasa tidak nyaman di tubuh. Kekhawatiran berlebihan ini justru membuat atau memicu tubuh kita bahkan bisa sampai shaking ya, bergemetar, bahkan bisa panas dingin, bahkan mungkin bisa seperti kayak orang mau pingsan, kayak lemes sekali tubuhnya. Nah, itu adalah serangan panic attack dan kekhawatiran yang sangat berlebih. Kalau kamu pikir sebenarnya itu tidak masuk akal kok bisa sampai seperti itu. Tapi karena sudah masuk ke dalam nervous system tubuh kamu, sehingga itu bisa terjadi ketika ada pemicu. Entah pemicunya keramaian, entah pemicunya keributan, entah pemicunya hal-hal yang lain. Ketika pemicu itu hadir, maka tubuhmu akan bereaksi dengan sendirinya. Ya, seperti halnya kamu memegang teko yang panas. Pasti kamu akan langsung melepaskan teko tersebut. Atau tangan kamu pasti akan langsung menghindar. Nah, refleks seperti itulah yang terjadi ketika ada muatan emosi di tubuh kamu, tapi belum kamu rilis. Jadi tugas kamu adalah merilis muatan-muatan emosi yang tidak memberdayakan itu, yang terjebak di tubuh kamu, sehingga kamu bisa lebih rileks tubuhnya, lebih lepas, lebih ringan, dan kamu bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, menangis tanpa sebab. Jadi tiba-tiba menangis saja, tanpa ada sesuatu yang membuat kamu menangis, tiba-tiba kamu seperti merasa sedih yang sangat mendalam. Bahkan mungkin muncul memori-memori masa lalu yang tiba-tiba membuat kamu menangis. Ketika kamu melihat sesuatu kejadian atau hal-hal yang ada di depan mata kamu, dan itu mungkin memicu memori di masa lalu kamu menangis tanpa sebab. Namun, menangis di sini adalah karena memang kamu sedihnya sangat mendalam sekali. Ketika kamu sudah mencapai titik seperti itu, maka kamu perlu menyembuhkan dan memulihkan mental kamu. Ketika jiwa kamu saja sudah kamu perbaiki, pasti nantinya secara fisik atau raga kamu akan mengikuti. Seperti hanya lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru badannya. Bukan badannya dulu, baru jiwanya. Nah, selama ini orang menjaga pola hidup itu hanya di wilayah badan, bukan di wilayah jiwa atau ruhani. Orang hanya mengerti ruhani dibangun dengan ibadah. Padahal ibadah tidak sesignifikan itu membangun ruhani ketika dilakukan hanya semata-mata ritual sesaat atau gerakan tanpa memahami esensi yang dia lakukan. Ya, jadi ritual tanpa spiritual akhirnya kosong. Tapi ketika kamu memahami, benar-benar memulihkan jiwa kamu mengerti diri kamu, mengerti emosi, pikiran kamu, dan kamu bisa lebih menguasai atau menjadi master atas tubuhmu, atas emosimu, atas pikiranmu, sehingga kamu bisa memanfaatkan ketiga hal tersebut untuk kepentingan kamu, untuk mencapai tujuan kamu. Jadi nantinya kamu bisa lebih mudah mencapai apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu impikan di dalam kehidupan
kehidupan. Kemudian yang keempat, merasa hampa. Hampa di sini bukanlah kosong, karena ketika kamu sudah kosong justru bagus. Kenapa? Karena seperti kamu buang air besar. Pasti lega, enak rasanya, plong. Tapi kalau hampa itu seperti kamu tuh susah buang air besar. Kamu udah makan, perutmu begah gitu. Jadi nggak bisa plong, nggak bisa enak di tubuhmu. Nah, ketika kamu sudah kelebihan energi negatif di tubuh, itu tandanya tubuhmu jadi merasa hampa seperti itu. Bahkan kamu tidak bisa merasakan apa itu bahagia, apa itu sedih, apa itu marah. Kayak campur aduk perasaannya, nano-nano. Nah, ketika kamu sudah bisa merasakan tanda-tanda seperti itu, maka kamu perlu untuk mengkosongkan, melepaskan sumbatan-sumbatan yang ada pada tubuhmu. Sehingga kamu bisa merasakan kelegaan dan kekosongan yang sesungguhnya. Karena perut yang begah tuh nggak enak, apalagi tubuh yang merasa hampa. Kemudian yang kelima, tidak termotivasi. Ketika kamu misalnya dalam bekerja atau hidup kamu tidak punya motivasi sama sekali, itu tandanya kamu butuh untuk mengaktifkan dan membooster energi kamu. Tidak termotivasi ini biasanya letaknya di ujung tulang ekor atau pada di cakra dasar. Nah, ketika cakra dasarnya ini mampet dan macet, kamu tidak bisa punya motivasi dalam hidup. Bahkan kamu seperti orang yang putus asa. Paling parah, kamu ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, ketika kamu merasakan hal-hal seperti itu, please untuk kamu cari orang yang bisa membantu kamu melewati fase-fase itu dengan lebih bijaksana dan kamu bisa lebih pulih ke depannya. Tapi kalau kamu tertarik untuk bisa memulihkan jiwa kamu, mental kamu, kamu bisa ikut program private coaching Hypnoseduction. Kemudian yang keenam, gangguan pencernaan. Seringkali orang yang secara mental itu terganggu, pencernaannya itu seringkali tidak beres. Nah, pencernaan ini ada kaitannya dengan energi yang disebut qi, atau energi untuk memulihkan sistem organ-organ tubuh kamu dan meregenerasi sel di tubuh kamu. Kalau di China, itu disebut dengan Tai Chi. Makanya Tai Chi itu memperkuat aliran Qi di dalam tubuh kamu. Atau kalau di tradisi Tao, itu pasti tubuhnya akan bergerak. Nah, gerakan tubuh itulah yang akhirnya memulihkan dirinya atau menyembuhkan dirinya dari berbagai macam penyakit. Karena tubuh kita adalah dokter yang pertama kali mampu memulihkan dan menyembuhkan diri sendiri. Jadi percayalah pada tubuhmu dan rawatlah tubuhmu dengan baik. Sehingga kecerdasan tubuhmu lah yang bisa mengobati dirimu tanpa kamu harus minum obat. Yang ketujuh, susah tidur. Orang yang susah tidur itu biasanya karena gangguan pikirannya terlalu besar. Dia seringkali mengakses yang namanya frekuensi beta. Sehingga pikirannya terlalu banyak, overthinking sekali dalam hidupnya. Orang yang susah tidur biasanya juga di pineal gland-nya itu tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena hormon melatonin yang membuat tubuh kita rileks, membuat tubuh kita jadi tertidur, itu tidak terproduksi dengan optimal. Nah, hal tersebut terjadi biasanya karena kadar oksigen yang masuk ke dalam otak itu tidak optimal. Jadi paling penting ketika kamu susah tidur seperti itu, belajarlah untuk mengolah nafas. Belajarlah untuk mengamati nafas kamu, memaksimalkan nafas kamu, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu jauh lebih optimal. Ketika oksigen yang masuk ke dalam tubuh optimal, tubuhmu pasti tidak akan mudah lelah, tapi kamu jadi lebih mudah untuk tidur. Nah, ketika kamu sudah mengalami 7 hal itu, maka penting sekali untuk memulihkan dirimu, memulihkan kesehatan jiwa kamu, secara ruhani kamu, sehingga badan kamu, pikiran kamu semakin sehat juga. So, kalau kamu pengen lebih mendalami hal tersebut dan butuh bantuan, kamu bisa klik link di deskripsi Private Coaching Hypnoseduction dan kita akan bertemu di kelas untuk sesi private.